mungkin ini sambil istirahat, ada yang mau ditanyakan atau lanjut nggak Pak? Nah, ini adalah frasa. Frasa itu yang biasanya kata-kata kalimat yang biasanya digunakan orang buat headline. Inilah caranya ibu rumah tangga berpenghasilan 30 juta. Ini alasan kenapa Baby Margarita join Azaria. Ya, betul ya Baby Margarita ya Mas? Ya kan? Bagaimana cara mahasiswa semester 3 berpenghasilan sekian? Kini ada bisnis mutakhir, komisinya paling cepat, komisinya paling banyak, bisnis mutakhir apalah. Ya kan? Jangan coba MLM lain kalau belum ke sini. Siapa lagi setelah kayak gitulah ya, kata-kata perangsang untuk membuat headline cepat, praktis, lebih rahasia, terbatas, sekarang, penting, duluan, menarik, promo menarik, nggak keren apa voice. Akhirnya baru pengumuman, perhatian, perkenalan. Nah ini semuanya kata-kata perangsangnya ya. Nah ini adalah tips dalam menulis headline. Gunakan angka. Kalau misalkan anak muda umurnya berapa, sampaikan. Jadi orang itu bisa membandingkan, kok ternyata 20 tahun sudah 100 juta dari Azaria. Jangan ya kalau bisa ada angkanya, karena orang akan langsung membandingkan. Sumpah 20 tahun, berarti aku 11 tahun iso, berarti aku 20 tahun iso. Yang tua juga akan merasa, sumpah 20 tahun, berarti aku sih tua ya iso. Ya, jadi angka ini bombastis. Ya, omset juga kalau bisa ada angkanya. Berapa yang mau disebutkan? Beritahu urgensinya. Ya, kenapa harus cepat join? Hilangkan hambatan-hambatannya. Nah, ini yang aku sempat diskusi sama Agus, makanya aku sendiri mau menyampaikan takut salah. Intinya menghilangkan hambatan adalah bagaimana prospekan teman-teman join itu nggak pusing. Ya kok caranya join? Nah aku nggak ngerti. Biasanya kalau join itu transfer dulu ke prospekan apa langsung ke perusahaan, ini nggak ngerti aku. Ya kok biasanya langsung ya? Perusahaan atau lewat sini. Nah itu kira-kira mana yang lebih praktis? Teman-teman harus jangan sampai customer yang mau prospekannya mau transfer itu merasa bingung. Ya apa kita transfer? Nah ya. Nah, tulis nama orang terkenal. Ada Baby Margarita, ada Mas kemarin Mas yang di foto itu. Banyak ya, aku itu sebutkan aja nggak apa-apa. Mau dia memang foto dengan produk Azaria dan sudah join, apa enggak? Nah, kemudian tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Aku paling suka yang paling bawah karena begini loh, aku ya. Ini yang aku selalu bilang ke teman-teman yang jualan dari reselling, jangan dilebih-lebihkan. Azaria ini sudah sangat bombastis, modusnya, produknya, sistemnya. Nggak usah dilebih-lebihkan dengan tambah-tambah apalah. Nggak usah gimmick-gimmick apa, nggak usah. Sampaikan apa adanya. Pastikan ada 3 kelebihan Azaria yang bisa teman-teman sampaikan. Itu udah powerful. Misalkan bonus tercepat, bonus terbesar, 1 juta sehari. Kalau ternyata nggak tahu ya, jadi bonusnya cepat sehari dikirim, bonusnya besar 1 juta. Ternyata wajar disampaikan, misalkan terus apa lagi? Khusus di Malang misalkan ya Mas ya, ada pelatihannya misalkan, itu bisa jadi nilai tambah. Kamu join dapat apa? Dapat produk, dapat apa lagi? Dapat pelatihan, dapat apa lagi? Bisa profit orang, dapat penghasilan, kan? Tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Ya ini tips dalam menulis headline. Ini contoh headline apa kira-kira? Kira-kira ini contoh headline apa? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu.
apa? Nah, ini benefit, kan tadi kan benefit ada dua kan? Ini benefitnya yang apa nih? Ekonomis, betul. Bonus senilai 5,7 juta khusus untuk Anda. Bonus senilai 1 juta setiap hari khusus untuk Anda. Ya, bisa ditiru nanti. Kalau ini, justru langkah praktis bebas finansial. Ya kan? Yang pertama, nikah dengan janda kaya. Yang kedua, ya kan itu udah semua. Kalau 1 sampai 6 tidak masuk akal untuk dilakukan, ini yang nomor 7, join Azalia. Oh, lah, dodolannya kok Jose. Lagi-lagi orang apa posting Azalia isinya di sistem ini aku percaya pusing lah, bocornya pusing aku ya. Lagi, yo nggak apa-apa sekali-kali pamer. Nggak apa-apa. Curiosity. Ini bukan benefit, tapi benefit secara psikologis. Ini apa nih? Nah, ini udah kasih tahu tadi ya. Apa ini? Ingat ya? Ya, psikologi benefit ya. Oh, ini juga udah kasih tahu. News ya, bukan setiap hari kecuali hari kiamat. Untuk contohnya jadi apa? Join kapanpun. Nah, ini kayak gitu. Jadi Azalia itu apa sih yang bisa diinfokan? Ternyata join kapanpun bisa. Emang kalau hari Jumat nggak boleh join, boleh nggak? Natal boleh join nggak? Boleh ya? Tapi nggak tahu sih boleh apa nggak? Boleh ya? Ya kan Idul Fitri nggak boleh join, libur joinnya. Nggak tahu? Iya kan, berarti kan bisa join. Paling kecuali masa kuning. Nah, seperti itu. Jadi apa yang bisa diupdate, yang diinfokan dari Azalia, sampaikan aja biar bahan headline, ya kan? Ke Bali setiap bulan, bener ya? Motor ya? Reward motor ya? Iya, 10 hari sekali. Nah, itu 10 hari. Sifatnya HRV. HRV, boleh. Apa itu HRV? Gagal produk. Oke. Ini apa? Fakta menakjubkan tentang uang ini apa nih? Contoh headline apa ini? Apa rek? Apa teman-teman? News, betul. Fakta menakjubkan tentang Azalia. Untuk kamu yang suka musik, apa ini? Bukan, headline apa ini? Selektif. Untuk kamu yang suka musik, aku nggak senang, nggak mau aku. Ya. Untuk kamu yang suka merawat tubuh, untuk kamu yang suka menjaga kecantikan, untuk kamu yang suka, nah gitu. Ya, jadi yang cewek apa nih? Ya, ibu-ibu sosialita biasanya apa? Untuk kamu yang suka tas Hermes, bisa nggak digabung dengan Azalia? Jadi cari nanti tengahnya, ya apa caranya? Nah, ini bahas tengahnya kalau 8 dibahas satu-satu ya. Ya jadi penting bahas ini. Ya kan, jadi yang paling utama headline, nanti tengahnya tak bahas sedikit-sedikit hari ini. Ya. Untuk pria yang ingin berhenti bekerja suatu hari nanti. Ya, ini juga selektif. Perhatian, business owner, direktur, manager, product manager, marketer mau cari penghasilan tambahan. Nah, gitu ya. Jualan terus, stimulus. Ini apa ini? Headline apa ini? Ya, betul. Gimmick. Saya menyesal. Iya. Hah? Iya. Ya, bisa Pak ya. Tapi lebih ke gimmick ini. Menyesal. Awas bangkrut. Saya juga ya. Setan pun tak mampu menggodanya. Apa ayo ini ayo. Ini t-shirt ya. Alhamdulillah saya ikut sedekah nasional. Sedekah nasional kan
sudah jadi quote-nya Yusuf Mansur, Sedekah Nasional ya. Alhamdulillah saya ikut Sedekah Nasional. Ini berarti ke quote ya, headline yang quote. Nah ini yang tadi saya ceritakan, saya bikin yang terakhir, yang ke brand. Ini sebenarnya gini loh, kalau kita mau headline yang menggunakan brand itu pasti kan brandnya sudah ya paling nggak tahu lah ya, atau mungkin yang sudah terkenal kayak Apple. Saya pede aja karena saya survei rata-rata mahasiswa pernah ngerti Toast Story, rata-rata mahasiswa ngerti Toast Story. Nah karena saya sudah yakin bahwa sudah saatnya kita menaikkan brandnya Toast Story, maka saya beranikan diri bikin headline yang brand, ya kan? Kamu nggak afdol kalau kepala nggak Toast Story, ya. Nah kemudian di bawahnya ini kan tadi kan ada 8 ya. Nggak tak masukin semua, nggak ada testimoni, nggak ada apa. Cuma yang harus kita tahu adalah 8 anak anatomi tadi itu kalau kita bikin di landing page, kalau dibikin di website itu pakainya landing page website itu loh ya, pakai 8 anatomi itu. Tapi kalau cuma di Facebook ya kan sampai 8 nggak apa-apa, apalagi Instagram, apalagi Twitter yang cuma 140 karakter ya. Jadi kalau mainnya Twitter udah pasti headline harus jago, pasti itu. Karena karakternya sedikit banget. Facebook bisa lah kita masukkan 4-5 anatomi. Yang paling penting nanti saya sampaikan. Yang paling penting kalau kita mainnya di Facebook, anatomi mana yang kita tulis, yang di Instagram mana yang kita sampaikan. Nanti kalau babnya Instagram, ya kan? Ini saya kasih tahu nih. Toast Story Cafe Spesial Roti Bangga. Berarti menurutnya cuma roti. Orang karena kita kan setiap 2 bulan ada riset, ada apa ya, kuesioner yang saran kritik itu kita masukkan. Orang biasanya menunya cuma roti aja, nggak ditambahin menu yang lain. Nah artinya orang ini kesini malas kalau cuma roti, tapi kalau ada menu lain ternyata mau kesini. Akhirnya menunya kita perbanyak, kita buat promo nih, kita bikin kalimat berarti menunya cuma roti doang. Nah memang sebagian besar menu kami roti, namun kami juga memiliki menu pilihan yang lain. Nah, ditulis semuanya situ, ya kan? Untuk lihat varian menu, bisa intipin Instagram kita, Toast Story. Nah, ini bahasanya bahasa anak muda. Jadi kalimatnya, kakak bisa intipin IG kita, Toast Story. Aku juga pegel dulu sekiranya. Kakak dulu, waduh, jangan. Gila, aku lihat motor nggak gue sana ya. Tapi apa? Tapi apa? Tuntutan untuk mengiklankan ke pasar-pasar alay dan harus begini memang, ya kan? Untuk lihat varian menu itu kan artinya kita permudah dia itu mau melihat menu kita ya pasti caranya. Ya, untuk melihat varian menu nitipin IG kita Toast Story. Bocorannya adalah ini di belakangnya nih, aku jualannya di belakangnya. Bocorannya adalah, ya kan? Bocorannya adalah kita baru saja meluncurkan 12 menu baru, ya kan? Dan ada promo buy one get one untuk menu baru yang kita rilis. Nah itu jebakannya di belakang. Ya, jangan khawatir. Rata-rata harganya di sini 4.000 sampai 25.000. Jangan khawatir. Apa itu kan? Apa? Itu apa? Jangan khawatir. Bukan. Gimik. Jangan khawatir. Ya kan? Jadi teman-teman bisa menyusun yang isi itu juga dengan jurus-jurus itu juga bisa. Jangan khawatir. Rata-rata harga di sini mulai 4.000 sampai 25.000 untuk makanan dan minuman. Ya kan? Nah, terus yang paling belakang adalah ini ya. Jadi apa ya? Ini tuh tagline, sesuatu yang ingin kita sampaikan ke customer bahwa di Toast Story itu teman-teman bisa membuat cerita, ya kan? Toast Story, jadi ini branding ya. Toast Story, Toast itu roti panggang, Story itu storytelling cerita ya. Nah, kalau kita mau ini nyelimbur sedikit tentang branding, bahwa kalau kita mau masuk ke branding itu kita harus punya satu kata, yang satu kata itu mengasosiasikan perusahaan kita. Nah, seperti itu. Kacang yang tanpa kolesterol, Garuda. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan non kolesterol apa? Non kolesterol ya Garuda. Padahal yang bawa ya non kolesterol. Seperti itu ya. Nah, itu tambahan. Ini yang saya tulis
2 minggu yang lalu, iya 2 mingguan. Nah ini ada engagementnya 7.800 orang, loh 138 orang tanya. Ya, bayangin kalau misalnya ada 138 orang tanya, di komentarnya sampai yang join 10 berapa? 10 juta, ya kan? Lumayan. Nah kalau sudah seperti ini, nanti tekniknya adalah digiring masuk ke BBM, LNN, atau apa? WhatsApp. Kalau saya sih tentu rekomendasi BBM. Ya, kalau dariku seperti itu. Nah, berikutnya kita akan nulis copywriting langsung dijadikan status. Mudah-mudahan dari statusnya teman-teman yang minggu ini kita bikin, mudah-mudahan minggu depan ada yang laporan closing. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu. Waktu itu Mas aku ditraktir ya Mas ya. Wah. Jamnya jam 3 ya Mas. Hari Sabtu jam 3. Ya kok sebelum kita praktek mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sebenarnya lebih powerful di tampilan gambarnya atau tulisannya atau postingnya ini itu di Instagram sendiri. Kalau di Instagram ada gambar gitu. Enggak, maksudnya kan pasti ada kontennya gambar nanti dikasih postingan tulisan. Lebih powerful mana? Karena kan penampilan gambarnya asal-asalan atau jelek misalnya seperti itu. Yang pasti gambar nggak boleh asal-asalan. Karena ini itu kita belajar copywriting ya Mas. Kalau udah baca headline, terus baca paragraf pertama, terus baca sampai akhir itu berarti berhasil tanpa melihat gambar. Ya, jadi kalau copywritingnya berhasil, orang itu nggak lihat gambar, baca headline, paragraf pertama, kemudian sampai akhir, sampai rampung waktu motornya, lagi baru lihat gambar. Jadi gambar juga nggak boleh jelek. Ya kan? Apa kalau misalnya kita mau menawarkan kecantikan, ya gambarnya artis itu. Kalau mau menawarkan tentang benefit ekonomis, penghasilan yang disampaikan di situ, nggak boleh ngasal. Misalkan gimmicknya gimmick psikologis kecantikan, bawahnya apa screenshot rekening, nggak cocok. Ya betul itu. Apalagi? Ada yang mau tanya? Ya kita praktek kalau gitu. Ini saya punya belum pernah tak pakai, tapi yang nge-lag tambah aku yang bingung. Nanti di pertemuan minggu ketiga itu kan ada materi tentang bagaimana kita mengelola kolam ikan target Facebook untuk promosi Zaria. Itu nanti bisa dimasukkan ke fanpage sama ke grup ya. Ini apa ya? Tips ya, kalau kita bikin fanpage itu langsung yang satu kalau bisa sesuai nih manfaatnya apa ya, cantik tanpa efek samping, yang benefit kalau bisa ya, yang benefit kalau bikin fanpage untuk grup itu pasti. Kalau kita bikin fanpage untuk grup yang benefitnya apa nih ya kan? Kalau kita jualan spray misalkan nggak perlu dicuci setiap hari ya kan, misalkan aku nggak ngerti aku spray, aku manfaatnya spray ya. Ini aku bikin iseng sebenarnya, sehari 1 juta, nggak pernah tak apa-apain, melek-melek dewe orang-orang. Udah 138
belum tak apa-apa itu. Ada yang komen barang loh, terima kasih. Apa kuwi mbak lo masih takut kata prospek, males. Ya kan? Ayo kita masuknya. Prospek apa ya? Apa kuwi mbak? Apa? Desember di sini. Iya, apa kuwi mbak? Apa kuwi mbak? Balas apa ya nanya? Kasih tahu nggak ya? Prospek. Yo, kita praktek bikin copy writing. Teman-teman nggak boleh lihat yang saya tulis, tutup. Saya nulis, nanti teman-teman juga nulis. Ya nanti kita lihat satu-satu. Contoh lah beberapa. Nanti Facebooknya apa tak intipin untuk apa ya? Untuk kita bahas ya. Aku juga bikin, semua juga harus bikin. Ya kan? Ini udah dianu ya. Yang paling penting adalah teman-teman tahu ini. Anatomi copywriting. Yang penting teman-teman tahu ini. Udah difoto? Oh, di bawah masih ada lagi nih ketutupan. Di bawahnya kalau Excel itu ada lagi. Di bawahnya NB. Ya, atau catatan kaki. NB ya, NB tahu ya, NB. NB biasanya kalau orang nulis surat itu ada NB. Segera balas surat ini karena aku rindu. Udah ya? Ayo kita sama-sama bikin. Gak apa-apa, gak usah isin-isin. Kita praktek. Dia matiin gak apa-apa.